Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Hakiki, NIM 2215062, kelas BKPI 2B. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah teori-teori kepribadian yang diampu oleh Ibu Miska Zulfa, SPD MA. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang teori psikoanalisis Sigmund Freud dan implikasi dalam pendidikan. Baiklah, alangkah baiknya kita sebelum memasuki materi itu, kita harus mengetahui apa itu psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan teori yang menjelaskan tentang hakikat manusia dan perkembangan individu atau kepribadian. Adapun unsur-unsur yang diutamakan dalam teori psikoanalisis ini yaitu motivasi, emosi, dan aspek internal lainnya. Teori ini dikemukakan oleh ahli yang bernama Sigmund Freud yang lahir pada tahun 1856 dan meninggal pada tahun 1939. Psikoanalisis merupakan cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Psikoanalisis dipandang sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologis. Sebagai aliran psikologis, psikoanalisis di sini banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dalam segi struktur, dinamika, dan perkembangan. Nah, yang pertama yaitu struktur kepribadian. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar. Yang kedua yaitu ada dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian menurut Freud adalah bagaimana energi psikis didistribusikan dan digunakan oleh Das Ich, dan Das Cyber-Ich. Dalam hal ini, Freud menyatakan bahwa energi yang ada pada individu berasal dari makanan yang dikonsumsinya. Nah, yang ketiga yaitu tahap perkembangan kepribadian. Tahap perkembangan kepribadian menurut Freud menyatakan bahwa tahap perkembangan ini memiliki 5 fase, yaitu fase oral, fase anal, valis, laten, dan genital. Nah, adapun implikasinya dalam pendidikan yaitu kecemasan merupakan fungsi ego untuk memperingati individu tentang kemungkinan bahaya sehingga lebih adaptif atau lebih siap siaga. Yang kedua, proses pendidikan yang berbasis kecerdasan majemuk, yaitu kecerdasan yang berbeda-beda. Yang ketiga, dalam proses belajar, siswa harus memiliki kebutuhan dan keinginan dasar. Yang keempat, berkaitan dengan keagresivitas siswa. Seorang pendidik harus mengontrol dan mengatur sikap siswa agar lebih terarah ke arah yang positif. Yang kelima, dalam pendidikan tidak boleh membeda-bedakan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain, karena dalam ranah pendidikan yang inklusif. Yang keenam, dalam pendidikan yang bermuara pada penciptaan kreativitas pada peserta didik. Jadi dalam proses pendidikan atau proses pembelajaran, kita sebagai peserta didik harus menciptakan kreativitas pada peserta didik tersebut. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.